Pak, hari ini kok sepi banget ya Pak? Biasanya juga rame loh yang pada datang untuk makan di warung kita. Kalau kayak gini terus bisa-bisa bangkrut Pak, karena nggak dapat penghasilan. Sementara anak-anak kita emangnya mau dikasih makan apa? Bahkan baju-baju belum ibu beliin, karena uang dipakai buat model warung kita Pak. Ya Bu, ya gak kayak biasanya nih. Bapak jadi iri deh sama warung seberang yang ngejual mie setan kayak kita juga. Lihat tuh, rame kan? Bapak jadi heran loh sama resep warung mereka. Sampai-sampai pelanggan setia warung kita itu pergi ke warung seberang untuk nyobain mie yang katanya enak plus pedas itu. Bapak bingung harus ngapain lagi, karena gak bakalan dapat penghasilan karena ada pesaing di depan sana. Eits, gak boleh kayak gitulah. Ntar anak kita emangnya mau dikasih makan apa Pak? Mau makan batu apa mereka? Ya setidaknya usaha dulu dong Pak, jangan ngeluh-ngeluh. Coba mikir itu pakai otak dong Pak, jangan pakai dengkul. Kan Bapak kepala rumah tangga, masa menyelesaikan masalah itu saja gak bisa? Nantilah Bapak pikirin, soalnya Bapak lagi pusing nih. Ya udah, awas ya kalau warung kita gak rame. Lihat aja, gak bakalan ibu kasih jatah nanti. Yaudah, ya, Bapak bakalan bikin warung kita rame, diserbu para pelanggan pokoknya. Di samping itu Daniel berjuang sebisa mungkin untuk memikirkan bagaimana cara untuk meramaikan warungnya. Dan pada saat itu Daniel telah melihat sebuah siaran televisi yang memberikan dirinya sebuah ide cemerlang. Selamat siang bagi semua penonton. Hari ini saya akan mengabarkan berita hari ini mengenai penangkapan seorang penjual mie setan, di mana penjual tersebut telah mencampuri balsem sebagai bahan utama supaya mie tersebut menjadi sangat pedas. Dan gini saya mengingatkan kepada semua orang agar berhati-hati dalam memakan mie setan, karena saya sendiri telah menjadi salah satu korbannya. Seketika Daniel terkejut mendengar berita tersebut. Bu, ibu, sini ke, cepetan ada berita bagus nih. Apaan sih Pak? Teriak-teriak manggilin ibu. Udah tahu anak-anak lagi pada tidur. Emangnya ada apa sih? Kok kayaknya gembira banget? Tahu nggak? Bapak barusan dapat ide yang sangat cemerlang untuk mengembangkan usaha mie setan kita, Bu. Emangnya Bapak yakin bisa buat warung mie setan kita itu rame kayak warung seberang? Nanti malah sebaliknya lagi. Makanya dengerin dulu toh Bu, ini penjelasan Bapak. Bapak yakin 100% bisa buat warung kita itu jadi rame, bahkan akan mengalahkan warung seberang. Ya udah deh, ibu dengerin ide Bapak yang katanya cemerlang itu. Siapa tahu ide Bapak benar-benar makjos, terus bikin warung kita rame. Jadi gini Bu, Bapak pingin menyampurkan balsem ke dalam mie setan kita Bu, supaya tambah pedas dan membuat bibirnya nyonyor. Karena menurut berita, mie yang kayak gitu dapat narik para pelanggan pecinta pedas Bu. Bapak yakin kalau ide Bapak itu bisa buat kita kaya raya. Tapi syaratnya kita jangan sampai kelihatan sama siapa saja kalau kita itu pakai balsem, karena kalau ketahuan kita bisa dipenjara Bu. Ya udah deh, ibu mah ikut Bapak aja. Dan yang paling penting ibu akan menjaga agar perbuatan curang kita tidak ketahuan sama orang-orang. Ya udah Pak, mending kita langsung pergi belanja aja. Ibu udah gak sabar pingin jualan mie setan kita. Setelah itu Pak Daniel dan Bu Sri pergi belanja untuk dagangannya. Dan pada saat itu mereka berdua telah membeli balsem dalam jumlah yang sangat banyak. Beli bawang udah, beli cabai udah, beli bahan-bahan lainnya juga udah. Sekarang tinggal beli bahan utamanya Pak, balsem. Assalamualaikum Pak Toto, saya mau beli balsem Pak. Waalaikumsalam. Daniel, mau beli berapa emangnya? Saya mau borong semua balsem yang ada di warung Bapak lah, soalnya saya butuh banget nih. Kira-kira berapa ya Pak? Hah? Borong semuanya balsem yang ada di warung saya? Emangnya mau buat apa sih sampai ngeborong semua balsem yang ada di toko saya? Adalah Pak, adik saya nitip buat jualan di warungnya. Karena dari tadi saya udah keliling-keliling pasar gak nemu satupun yang jualan balsem. Jadi sekarang saya mau memborong semua balsem Bapak. Kalau ada yang hot ya Pak, biar anget kalau dipakai di badan. Oke deh, pesanan siap dikemas. Akhirnya ada yang mau ngeborong warung Bapak. Tuh Mas, tinggal diambil aja tuh, udah dikemas. Dan harganya cuma 200.000 aja kok Mas. Oh ini Pak uangnya. Makasih banyak ya Pak, saya pamit dulu. Assalamualaikum.
Hati-hati di jalan ya. Kalau bisa borong lagi nanti balsem warung saya. Ya Mas, nanti saya kasih diskon lah. Keesokan harinya, Daniel dan Sri membuka warung mie setan dengan penuh gembira. Alhamdulillah Pak, sekarang kita bisa buka warung kita lagi. Ibu sih berharap mie setan super pedas kita ini laris manis tanpa tersisa. Karena ibu sangat berharap sekali bisa dapat uang yang banyak. Terus bisa beliin baju buat anak-anak kita. Ya Bu, harapan Bapak juga begitu. Bapak juga pinginnya mie setan super pedas kita itu bisa buat kaya raya. Terus kita hidup bahagia deh. Ya wis lah Pak, mendingan kita mulai manggil dagangan kita biar cepet laku mie setannya Pak. Bapak, ibu-ibu, adik-adik mari di warung saya. Sekarang mie setan kami udah super pedas loh, kayak mulut tetangga loh. Pasti bakalan bikin bapak ibu ketagihan. Ayo Pak, Bu mampir sini. Dan jangan mampir warung seberang ya, bisa rugi karena mie setan buatan mereka gak seenak buatan saya loh. Ya betul itu Pak, Bu. Tempat kita dijamin maknyos dan sampai bikin bibir nowhere. Tak lama kemudian orang-orang langsung merapat ke warung mie setan Daniel dan Sri karena penasaran dengan rasa pedasnya. Enak bener ini mie setan buatan Bu Sri dan Pak Daniel. Serasa gak mau berpaling ke warung mana aja dah kali ini, soalnya enak banget. Iya nih, betul sekali. Bahkan pedasnya melebihin mulut tetangga saya tahu. Tapi saya gak bakalan kapok untuk menyobain mie setan ini. Tuh kan Bu, Pak, beneran mie setan saya gak bakalan mengecewakan para pelanggan tercinta lah pokoknya. Mendingan bapak dan ibu semua ngasih tahu orang-orang biar beli mie setan saya yang super pedes ini. Pol pokoknya dijamin deh gak bakalan kapok. Ya udah ya Bu, Pak, saya tinggal dulu ya. Saya mau melayani pelanggan saya. Kasihan udah pada nunggu tuh. Mana rame banget lagi. Di hari itu Sri dan Daniel nampak kewalahan untuk melayani para pembeli yang telah menyerbu warungnya untuk makan mie setan yang super pedas. Hingga akhirnya mie setan dagangan Sri dan Daniel pun ludes dibeli oleh para pelanggan dan orang-orang yang merasa ketagihan. Dan sesampainya di rumah, Sri dan Daniel merasa bahagia setelah mendapat uang yang sangat banyak. Ya Allah, Bapak gak menyangka banget ya Bu, kalau dagangan kita bisa ngasilin uang sebanyak ini. Gak sia-sia ide cemerlang Bapak untuk menyempurkan balsem sebagai bahan utama biar pedes. Kalau kayak gini caranya, kita bisa cepet kaya raya Bu. Bapak gak sabar deh, mau cepet-cepet jadi orang kaya. Iya, bener banget Pak. Ibu juga gak nyangka kalau orang-orang bakalan ketagihan sama mie setan kita. Jadi bagaimana nih Pak? Kita harus beli balsem yang lebih hot biar mie kita juga tambah pedes. Soalnya tadi ada beberapa pelanggan yang bilang katanya mie-nya kurang menantang. Allah, itu mah urusan gampang, biar Bapak aja yang urus ya. Mendingan sekarang Ibu nyiapin makanan buat anak-anak. Sana, kayaknya anak-anak udah pada lapar. Soalnya dari tadi mereka belum makan. Dan sekarang biar Bapak yang menghandle semua urusan mie setan kita. Keesokan harinya, Daniel pergi ke toko untuk belanja dagangannya. Dan seperti biasa, ia memborong semua balsem yang berada di toko Pak Toto. Assalamualaikum Pak Toto, biasa mau ngambil pesanan? Iya ini pesanannya udah Bapak siapin. Dan kali ini Bapak beli yang super hot dan akan enak kalau dipakai di badan. Makasih banyak ya Pak. Daniel ikut seneng juga kalau Bapak bisa menyiapkan pesanan saya dengan cepat. Emangnya balsem sebanyak itu mau dibuat apa sih? Apa balsem yang dijual di toko kakak kamu itu udah habis ya? Habis ludes. Kok saya jadi heran ya? Ya kok Pak, soalnya banyak bener tetangga saya yang pada sakit-sakitan. Makanya mereka banyak yang ngeborong balsem di toko kakak saya. Alah bohong tuh pasti Pak. Apa jangan-jangan kamu menyalahgunakan balsem itu toh untuk dagangan kamu ya? Soalnya gerak-gerik kamu itu udah sangat mencurigakan. Enggak kok. Ibu ini ada-ada aja kalau ngomong. Saya itu sedang bantu kakak saya buat menuhin toko. Soalnya kakak saya sedang menderita penyakit. Yaudah ya Pak, saya mau pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Sesampainya di rumah, Ibu, ini belanjanya cepetan dibikin sekarang. Bapak mau dagang sekarang nih. Astagfirullahaladzim Pak. Pelan-pelan toh Pak kalau nutup pintunya. Ibu sampai kaget loh. Emangnya ada apa sih Pak? Kayak Bapak lagi kesel sama orang aja. Cerita dong Pak.
Ini loh Bu, tadi ada ibu-ibu yang hampir saja ngebongkar kelicikan kita yang menyampurkan balsam ke dalam mie setan kita. Untung aja Bapak itu bisa bersilat lidah. Ya udah Pak, mendingan Bapak bantuin Ibu buat bikin mie setannya biar cepat selesai. Katanya Bapak mau cepat berangkat. Ya udah deh Bu, sini Bapak bantuin. Setelah itu Sri dan Daniel pun langsung menyiapkan barang dagangannya. Namun tiba-tiba saja Daniel terkena siraman bumbu mie setan yang sudah dicampur balsam dan telah mengenai sebagian tubuhnya. Aduh Bu, tolong Bu, panas Bu, panas. Cepetan tolongin Bapak Bu. Aduh Bu. Ya Allah Pak, kenapa bisa kayak begini? Makanya Pak, Bapak jangan bengong kalau lagi masak. Kan sekarang jadinya kayak begini. Ya Allah Pak, kulit Bapak melepuh sampai ngelopek sendiri-sendiri Pak. Udah Bu, sakit banget ini, sakit banget. Cepetan Bu, tolongin Bapak. Bapak udah nggak kuat lagi Bu. Nahannya soalnya sakit banget. Keesokan harinya Daniel dan Sri melanjutkan berdagang kembali dan telah melayani banyak sekali para pembeli. Meskipun Daniel harus menutupi semua badannya dengan jaket karena sebagian kecil badannya telah melepuh dan membusuk. Dan pada saat itu pun beberapa pelanggan merasa nafsu makan mereka menghilang setelah mencium bau busuk. Mau apaan ini ya? Bau banget. Ya nih, seketika nafsu makan saya hilang seketika. Coba lihat ge, asal baunya dari Pak Daniel deh. Soalnya banyak banget lalat yang berterbangan di badannya. Iya jijik banget nih. Gak higienis tahu nggak? Yaudah kita cabut aja ya dari warung ini. Soalnya saya mual kalau lihat Pak Daniel yang bau busuk dan dikerumunin lalat. Bapak-bapak, ibu-ibu mau pada kemana? Kan belum pada bayar semuanya. Ada apa sih Bu? Kok marah-marah kayak gitu? Loh, pada mau kemana para pelanggan setia kita Bu? Kok pada kabur semua? Beberapa hari kemudian terlihat Daniel hanya bisa berbaring di atas kasur karena badannya semakin membusuk. Bahkan baunya telah menyelimuti seluruh ruangan sehingga membuat Sri marah. Aduh Pak, koreng Bapak itu busuk banget. Sampai-sampai buat ibu itu mual-mual. Mendingan Bapak mandi sono biar nggak bau. Soalnya udah 4 hari loh Bapak belum mandi. Aduh maaf ya Bu, Bapak udah buat semua orang jadi kesel. Bapak gak tahu harus ngapain lagi. Bapak gak bisa berdiri dari tempat tidur. Bahkan koreng Bapak yang sudah membusuk gak bisa kena air. Perih Bu. Alah, alasan doang. Ibu pusing tahu nggak? Pendapatan akhir-akhir ini gak sebanyak hari kemarin. Ada satu penyebabnya adalah Bapak yang bau busuk. Mendingan daripada Bapak nyusahin ibu, mending mati aja Pak. Soalnya bau busuk Bapak udah menyelimutin seluruh rumah. Bahkan para tetangga juga pada nyium semua. Ya udah deh, daripada nasihatin Bapak gak jelas, mendingan ibu berangkat dagang aja biar dapat duit banyak, biar gak jadi beban kayak Bapak sekarang ini. Astagfirullahaladzim. Sri, kok jadi kayak gini ya? Saya gak menyangka banget kalau berjualan dengan licik itu gak bakalan bisa jaya. Karena buktinya sudah menimpa saya dan kini saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi selain hanya berbaring di atas kasur saja. Setelah itu juga anak-anak juga gak ada satupun yang mau deket. Ya Allah, berikan saya jalan petunjuk agar bisa tidak tersesat dalam ketamakan saya ya Allah. Saya sudah benar-benar menyesal dan ingin bertobat karena saya sudah tidak kuat untuk menjalani kehidupan yang membuat saya menderita ini ya Allah. Dan tak lama kemudian Daniel pun sakaratul maut dan meninggal pada saat itu juga. Sesampainya Sri di rumah, Sri nampak gelisah karena tidak ada suara merintih Daniel tidak lagi terdengar. Bahkan bau busuk semakin tajam dan membuat Sri muntah-muntah. Kok semakin bau sih orang Bapak ini? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, bangun Pak. Bapak kok cepet banget udah ninggalin ibu Pak. Ibu nyesel banget tahu udah ngomong yang enggak-enggak.
Ibu minta maaf ya Pak, udah jadi istri yang gak berguna dan malah menghina suami sendiri. Ibu juga menyesal karena sudah berbuat curang dalam berdagang. Ibu kini mau minta maaf kepada semua orang kalau kita ini udah menyampurkan mie setan dengan balsem. Sementara di satu sisi, Pak RT dan orang-orang kampung telah berbondong-bondong ingin menggerebek kediaman Sri dan juga Daniel. Setelah mengetahui bahwa mereka berdua telah mencampuri balsam sebagai bahan agar mie mereka itu pedas. Para hadirin dimohon diam dulu ya, biar saya yang bicara. Pak Daniel dan Ibu Sri, saya berharap kalian berdua bisa keluar dari rumah untuk bertanggung jawab atas perbuatan kalian semua. Karena gara-gara mie setan kalian yang super pedas kayak mulut istri saya sudah buat perut semua orang jadi kesakitan. Dan kini kami semua ingin meminta pertanggungjawaban kalian. Waduh, semua orang kampung pada datang ke rumah saya lagi. Saya udah gak bisa pergi kemana-mana dong. Ya udah deh, mendingan saya mati aja daripada ditangkap warga terus dimasukin ke dalam penjara. Dan setelah itu, Sri langsung mengambil sebuah tali dan kursi, kemudian melakukan aksi gantung diri dan akhirnya tewas. Sementara orang-orang desa terpaksa mendobrak rumah Daniel dan juga Sri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, Bu, semuanya tolong maafkan kesalahan Pak Daniel dan juga Bu Sri ya. Sekarang mereka berdua telah meninggal dunia dan tidak bisa mempertanggungjawabkan lagi. Jadi, saya mohon semuanya bisa memaafkan atas kesalahan Pak Daniel dan juga Bu Sri. Ya udah deh, kami semua maafin.